Tim SAR gabungan kembali menemukan satu body part korban kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di kawasan Gunung Balosaraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Jumat 23 Januari 2026. Kepala Basarnas Makassar Muhammad Syafi'i mengatakan temuan terbaru tersebut menambah jumlah korban yang berhasil evakuasi oleh tim di lapangan. Ia menegaskan, meski ditemukan tidak dalam kondisi utuh, korban tetap diperlakukan sebagai jenazah sesuai prosedur penanganan. Syafi'i mengungkapkan hingga Jumat pagi, jumlah korban yang telah dikemas dalam kantong jenazah mencapai 9 kantong. Sementara satu korban tambahan masih dalam proses evakuasi untuk selanjutnya dilakukan packing. Ia menambahkan, proses evakuasi dilakukan di kedalaman bervariasi mulai dari 100 meter hingga lebih dari 500 meter dari puncak lokasi jatuhnya pesawat. Medan yang curam dan beresiko tinggi membuat operasi evakuasi hanya dapat dilakukan oleh personel dengan keahlian khusus high angle rescue serta didukung pesawat dengan spesifikasi khusus SAR, termasuk unsur kombat SAR TNI Angkatan Udara. Terkait kemungkinan perpanjangan masa operasi pencarian, Syafi'i menyebut saat ini operasi telah memasuki hari ke-7 dan akan dilakukan evaluasi menyeluruh oleh seluruh unsur yang terlibat, baik udara maupun darat. Ia menegaskan, perpanjangan operasi bukan keputusan yang mudah karena menyangkut keselamatan personel. Dia tadi harusnya heli, saya minta jalan juga tidak. Ini baru foto naik. Dia tadi harusnya heli, saya minta jalan juga tidak. Ini baru foto naik.
media tergabung dalam operasi SAR pesawat ATR 42-500. Terima kasih. Pagi hari ini alhamdulillah cuaca seperti apa yang kita harapkan. Cuaca cukup cerah, sangat memungkinkan untuk bisa dilaksanakan penerbangan. Dan alhamdulillah satu pesawat Karakal tadi kita sama-sama saksikan telah dapat mengevakuasi 2 korban. Dan korban terus kita arahkan untuk kita serah terimakan ke DVI. Gitu. Ada berapa tadi Pak? Yang sudah terevakuasi pagi hari ini 2, dan tadi langsung Komandan Lanut HND ikut on board di pesawat Karakal. Dan kalau dilihat dari kondisi medannya, nanti mungkin teman-teman bisa melihat di media cukup terjal, cukup curam dan high risk. Karena itu sebenarnya dibutuhkan keahlian khusus, pesawat dengan kemampuan khusus, sehingga pesawat-pesawat yang kita terbangkan memang speknya untuk khusus untuk SAR. Bahkan kalau dari TNI Angkatan Udara itu untuk combat SAR yang kita kerahkan untuk operasi evakuasi tadi. Total saat ini Jenderal sudah berapa jumlah korban yang ditemukan? Oke, saya sampaikan dulu pagi hari ini yang sudah terevakuasi 2. Di lokasi sebenarnya yang sudah siap di pick up itu ada 3, dan alhamdulillah telah ditemukan lagi 1 korban. Sehingga hari ini mudah-mudahan kita bisa mengevakuasi kembali 4 korban. Korban yang baru ditemukan ini Jenderal? Semua saya sampaikan bahwa dalam bentuk body part. Kata-kata body part, tolong rekan-rekan pahami bahwa betul korban yang kita temukan dalam bentuk jenazah, namun ada bagian tubuh yang mungkin tidak lengkap. Berarti sejauh ini kalau kita bisa total Jenderal ada 10 paket kantong. Iya. Baik itu body part maupun Iya. jenazah itu telah dievakuasi. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini secara kuantitas sudah 10 kantong yang sudah belum 10 kantong, 9 kantong, dan 1 sedang dalam proses evakuasi menuju untuk bisa kita packing di kantong jenazah. Kalau boleh tahu jam berapa penemuan itu Pak yang terakhir? Baru kira-kira jam 8.40 tadi untuk korban terakhir yang kita temukan informasi dari teman-teman yang sedang di lapangan. Lokasinya di mana itu Pak? Jadi awal kita menemukan mulai dari kedalaman 100 berturut-turut sampai rata-rata memang di atas 500 meter dari ketinggian dari puncak. Karena itu sebenarnya operasi SAR ini makin hari sebenarnya kesulitannya bertambah, dan perlu saya sampaikan ke teman-teman karena itu bahwa tidak semua potensi SAR bisa masuk, hanya mereka-mereka yang memiliki skill khusus, kemampuan khusus untuk high angle rescue. Kalau body part yang tadi pagi ditemukan Jenderal, ada puing apa saja juga yang ikut ditemukan? Itu nanti yang mengungkap adalah DVI. Apa ada perpanjangan untuk operasinya atau seperti apa Jenderal? Setiap operasi yang kita laksanakan hari ini sudah memasuki hari ke-7. Ya. Kita nanti akan evaluasi, dan andai saja kita akan melibatkan seluruh unsur dalam operasi ini. Nanti dari unsur udara juga akan menyampaikan bagaimana evaluasi yang sudah dilaksanakan. Begitu juga dari unsur darat yang terbagi di poin A sampai poin L. Nanti mereka akan memberikan masukan-masukan, kemudian dari hasil yang sudah ditemukan apakah sudah dianggap cukup, biasanya nanti DVI yang akan menyampaikan. Kalau memang harus kita perpanjang, yang saya sampaikan tadi, perpanjangan itu tentunya bukan sesuatu yang gampang. Kita akan putuskan, bahkan personil-personil yang terlibat harus memiliki yang berkemampuan khusus. Dan itu pun kita akan melibatkan tim kesehatan, karena kalau dilihat dari jumlah waktu bahwa sudah terjadi kontaminasi terhadap
korban apabila ditemukan dalam kondisi meninggal. Karena itu sebelum masuk operasi dan keluar dari daerah operasi harus dilaksanakan medical check up. Oke, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.